Halo semuanya, welcome back to Tech ini Channel. Masih bersama gua Rifan di sini dan kali ini kita masih akan membahas tentang Python di Python series. Oke, terakhir di Python series kita membahas tentang how to accepting input user input ya gitu ya. Jadi gimana caranya kita mendapatkan input dari user, dan di episode sebelumnya kita sempat menyinggung tentang concatenation kalau kalian ingat. Dan di episode kali ini topik yang akan dibahas setelah gue pikir-pikir ya kayaknya itu bagus juga, yaitu concatenation dalam operational string. Jadi apa itu concatenation? Kalau concatenation itu pada dasarnya itu menggabungkan dua buah string ya. Dan ini nggak hanya istilah ini nggak hanya berlaku di Python, di di bahasa pemrograman lain juga disebutnya concatenation. Jadi ketika kita mempunyai dua buah string lalu ingin bisa disatukan mungkin menjadi satu kalimat yang utuh. Nah, artinya kita menggabungkan string pertama dan string kedua dan jadi sebuah kalimat. Nah, menggabungkan itulah yang disebut concatenation. Udah sesimpel itu aja sih definisinya sebenarnya. Lalu kalau untuk di Python bagaimana implementasinya? Nah, inilah di episode kali ini itu yang akan kita coba oprek ya. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk aja ke topiknya. Pertama-tama seperti biasa siapkan laptop, uh, komputer, PC, MacBook, VM, terserah deh kalian nyebutnya apa dan kalian mau pakai apa. Yang penting ada Pythonnya di dalamnya. Dan kalau kalian ngikutin dari video sebelumnya, di sini gue juga masih menggunakan Python yang sama, yaitu Python 3.10. Dan untuk untuk pembahasan topik kali ini juga pakai Python berapapun kayaknya masih oke lah ya. Karena ini sesuatu yang basic, bahkan Python 2 juga kayaknya masih bisa. Cuman buat kalian yang ingin ngoprek juga langsung gitu bareng, gue saranin sih pakai Python dengan versi yang sama biar gak ribet aja sih kalau ada error-error gitu ya. Ya intinya sih kalau rekomendasinya sama versinya, tapi terserah kalian mau pakai versi berapa. Karena ini masih basic, harusnya sih jenis Python berapapun, versi berapapun bisa menghandle topik kali ini gitu. Dan seperti biasa juga kita masuk ke Python console-nya, Python command line interface atau ya lengkapnya. Dan di sini gue mau menunjukkan sebuah value, misal kita tulis 80 atau 12 katakanlah. Ya berapa ya? 10 gitu. Terserah lah nomor angka berapa. Dan di sini dia akan mereturn nilai yang kita ketikkan. Dan namun kalau gua tulis kayak gini ya, 10-nya di dalam kutip, maka dia akan membalikan 10 tapi dalam tanda kutip. Kalau dilihat sekilas secara nominal terlihat sama ya dengan di mata kita nih, di mata manusia. Cuman di sistem sebenarnya ini beda. 10 yang pertama itu adalah bertipe integer bedanya, dan yang kedua itu bedanya itu bertipe string gitu. Dan ini terlihat sekilas dari penulisan atau output returnnya. Yang pertama 10-nya 10 aja, yang kedua 10-nya ada kutipnya. Kalau untuk membuktikannya di sistem itu gimana, kalian bisa menggunakan sebuah fungsi bawaan dari Python yaitu type. Misalnya kalian ketik 10. Ya, di situ bisa kelihatan kelasnya integer. Kalau kita ketikkan 10 dalam tanda kutip, tipenya string. Value-nya sama 10 di mata manusia, tapi di sistem itu dianggapnya beda. Yang pertama itu integer, yang kedua itu adalah sebuah string. Oke, sampai sini mungkin diingat-ingat dulu. Lalu selanjutnya kita akan pindah tentang ke concatenation-nya. Kalau tadi kan sedikit memberikan gambaran tentang perbedaan data types.
Nah, tapi itu nanti akan kita bahas, tapi kita hold dulu di sini. Selanjutnya adalah tentang concatenation, yaitu menggabungkan 2 stringnya itu seperti apa. Misal saya punya 2 buah string, yang pertama hello, seperti ini ya, dikasih spasi. Lalu yang kedua itu world. Oke, tutup. Bagaimana saya menggabungkan keduanya sehingga menjadi satu kalimat hello world, yaitu dengan cara menambahkan operator tanda tambah aja. Nanti kalau kita enter, hasilnya hello world. Ya basically sampai situ aja sebenarnya concatenation itu contohnya. Tentu saja untuk video ini nggak akan nyampe situ aja ya, karena akan diberikan contoh yang lain juga nih, gimana sih penerapan variasi lainnya. Kalau variasi awalnya ya seperti ini aja, hello, misalnya kita punya string hello dalam hal ini, lalu string keduanya world mau disatukan jadi hello world. Misalnya satunya itu Johnny, yang keduanya itu adalah Iskandar. Johnny Iskandar, lalu di enter, ya udah hasilnya Johnny Iskandar. Mungkin kalau misalnya kelihatan lebih proper, baik bisa di sini ataupun setelah i-nya Johnny atau sebelum i-nya Iskandar bisa ditambahkan spasi biar kelihatannya jadi sebuah string yang proper ya, Johnny spasi Iskandar gitu kan, sebuah nama orang gitu. Dan masalahnya adalah kita kadang tidak hanya menyatukan dua buah string seperti ini dalam penerapan concatenation. Kita juga apa ya sebutannya ya, kadang kita menambahkan yang namanya sebuah string kata dengan string yang bentuknya angka gitu. Padahal tadi di awal sempat dibilang kalau concatenation ini adalah operation string, operasi dalam string gitu. Jadi pada dasarnya kita nggak bisa menambahkan angka dengan mengconcat angka dengan string. Contohnya kayak gini, umur saya spasi, saya seperti ini ya, 20. Nah ini tuh tidak bisa, karena 20 itu adalah sebuah integer, lalu umur saya itu adalah sebuah string. Maka yang harus saya lakukan adalah merubah 20-nya menjadi sebuah string dulu gitu. Misal jadinya umur saya tambah kutip lalu 20. Misal seperti ini jadinya bisa. Nah, karena di contoh ini simple ya, 20 itu langsung ditulis, maka 20 itu ya tinggal ditambahin kutip aja, jadinya udah jadi string gitu. Masalahnya gimana kalau umur 20 ini, bukan umur, maksudnya angka 20 ini didapatkan dari hasil aritmatika gitu. Sehingga kita harus menaruhnya dulu di sebuah variabel, misalnya umur sama dengan 10 ditambah 10. Jadi ada operasi aritmatikanya dulu gitu di sini. Kan kalau operasi aritmatik tidak bisa string, tidak bisa seperti ini kan. Kalau seperti ini jadinya hasilnya 10 bukannya 20 gitu kan. Sehingga ini jadinya di concat 10 sama 10 lalu dimasukkan ke dalam variabel namanya umur. Sehingga untuk bisa melakukan operasi aritmatika harus menggunakan integer, misalnya 10 ditambah 10 gitu. Umurnya jadi bervalue 20. Nah, umur ini tipenya integer karena 10 ditambah 10-nya itu ada integer ditambah 10 yang juga integer. Hasilnya operasi aritmatika 20 itu adalah integer juga pastinya. 20 itu dimasukkan ke dalam variabel umur. Maka ketika di print variabel umur ini ya bertipe data integer. Kalau tidak percaya ya tinggal
berikan function type aja buat mengeceknya. Nah, kan kelasnya integer. Jadi karena ini kelasnya integer, kalau kita balikkan lagi ke contoh yang tadi yang umur saya misalnya seperti ini, lalu kita jumlahkan lalu kita concat dengan variabel umur, hasilnya juga error karena umur ini integer, sedangkan concatenation hanya untuk operation string gitu. Jadi umurnya ini harus diubah dulu jadi sebuah string dengan cara tentu saja kalau tadi kan 20 mana tadi ya? Nah, di sini nih 20 ini ketika ingin dijadikan string tinggal ditambahkan kutip ya kan, di sini lebih tepatnya. Nah, di baris ini tinggal ditambahkan kutip U20-nya jadi sebuah string gitu. Kalau ini kan value 20-nya itu udah di dalam variabel yang bernama umur gitu. Kalau kita tambahin kutip doang, maka yang akan di-print bukan value dari umurnya ini, malah variabel ininya yang jadi string. Ya kan, umur kan nggak sesuai yang kita ekspektasikan. Maka ketika di dalam sebuah variabel kita mau merubah value-nya jadi string, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengcasting sebuah function str, lalu kita masukkan variabel integer yang ingin di-convert tipe datanya menjadi str atau string umur. Dan hasilnya bisa di-concat dengan string yang sebelumnya, string yang bervalue umur saya itu. Selanjutnya, apakah penerapan concat itu hanya dengan operator plus di sini? Sebenarnya ada lagi operator untuk mengconcat itu, yaitu dengan multiplying sebuah string gitu ya. Contohnya kayak begini, misal saya punya string hello, masih sama lah hello aja ya, biar ya saya kurang kreatif memang dalam mencari nama. Oke, hello kayak gini. Lalu kita bisa mengconcat dengan cara memultiplying. Kalau concatenation-nya itu bertujuan untuk memultiplying sebuah string gitu. Misalnya dikalikan misalnya berapa? 5. Maka yang terjadi adalah hello ada 5 kali gitu ya. Apa ya? Ya ini juga sebenarnya bisa dibilang concatenation. Hanya saja ini tidak di-concat dengan string yang berbeda, tapi lebih ke di multiplying dari string yang sebelumnya gitu. Jadi concatenation itu kalau dalam penerapannya itu tidak, dan dalam operatornya itu nggak hanya dengan tanda plus tapi juga dengan operator bintang atau perkalian multiplying. Tentu saja kalau kita nulisnya seperti ini, yang terjadi adalah malah perkalian 100. Tapi kalau kita menulisnya dengan seperti ini, dikali 5, maka yang terjadi adalah multiplying string atau concatenation string gitu dong. Lalu kalau gini tulisannya misalnya kita beri A, value-nya itu adalah 100. Oke. Kita A dikali 5 ya hasilnya 500, tapi gimana kalau misalnya str A dikali 5, ya hasilnya sama 100 concatenation dari multiplying dengan cara multiplying, yaitu ada 5 kali penulisan value 100-nya itu. Karena di sini A-nya itu bersifat string, bukan bersifat integer. Jadi ketika dikasih operation kayak gini tuh Python interpreternya itu cukup smart untuk membedakan mana operasi yang harusnya arithmetic, mana operasi yang sebenarnya concatenation gitu. Dengan membedakan tipe datanya aja gitu. Oke, kurang lebih sampai sini sih untuk penjelasan stringnya. Semoga
penjelasan concatenation dalam string itu. Semoga bermanfaat dan juga apabila ada salah-salah kata seperti biasa ya, gue minta maaf atau ada kekurangan lainnya baik internal maupun eksternal ya gue minta maaf. Dan kalau ada kritik saran boleh ditambahkan di kolom komentar, pastinya dengan cara-cara yang baik ya, dengan komennya yang baik-baik gitu ya, untuk menjaga ke apa ya, biasanya ngomongnya apa ya, kenyamanan atau ketertiban. Nah ketertiban. Ya intinya biar kita sama-sama enak aja lah gitu ya, antara gua kreatornya sama kalian, para teman-teman ngoprek gua, para tekis. Dan ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa tolong support dengan men-share-nya ataupun dengan klik tombol like-nya dan juga tombol subscribe dan loncengnya. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya dan video-video channel ini selanjutnya. Bye.